KPK akan melakukan rilis terhadap penetapan tersangka pada perkara pemberian fasilitas kredit oleh LPEI. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa KPK telah melakukan penyelidikan terkait perkara pemberian fasilitas kredit oleh LPEI ini pada bulan Maret tahun 2024. Kemudian per tanggal 20 Februari 2025, KPK berdasarkan keputusan pimpinan nomor 308 tanggal 20 Februari tahun 2025 dan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 08 tanggal 20 Februari 2025 telah menetapkan 5 orang tersangka terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh LPI khususnya kepada PT Petro Energi. Adapun 5 orang tersangka ini terdiri dari 2 orang yaitu direktur dari LPI dan 3 orang dari PT Petro Energi atau PTPE. Adapun kelimanya yaitu 2 orang dari LPI adalah inisialnya DW, Direktur Pelaksana LPI, kemudian AS, Direktur Pelaksana LPI. Kemudian dari PT Petro Energi, yang pertama adalah JM, merupakan pemilik dari PT Petro Energi, kemudian Saudara NN adalah Direktur Utama, kemudian Direktur Keuangan Saudari SMD. Ini adalah 5 orang yang per tanggal 20 Februari 2025 ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit oleh LPEI, khususnya di PTPE. Perlu saya jelaskan bahwa sejak 2024 bulan Maret, KPK melakukan penyelidikan terhadap kurang lebih 11 debitur. 11 debitur yang diberikan kredit oleh LPI. Adapun total kredit yang diberikan dan juga menjadi potensi kerugian keuangan negara akibat pemberian kredit tersebut adalah kurang lebih 11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan 5 orang tadi, untuk sedangkan 10 debitur lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan lanjut, untuk kemudian nantinya akan kita sampaikan juga kepada rekan-rekan jurnalis saatnya akan ditetapkan sebagai tersangka. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan khususnya yaitu pemberian kredit kepada PTPE yang dalam penyidikan telah ditemukan berbagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh Direktur LPI maupun dari pihak PTPE sendiri. Jadi ada beberapa hal perbuatan-perbuatan melawan hukum yang akan saya jelaskan di sini. Sebelumnya juga akan saya sampaikan bahwa PTPE ini menerima kredit dari LPI sejak Oktober 2015. Jadi kreditnya sebesar kurang lebih 60 juta US dollar atau kalau dikuruskan kurang lebih 900 miliar rupiah. Nah, ini dibagi menjadi tiga termin pemberian, yaitu kredit pertama di tanggal 2 Oktober 2015 kurang lebih 297 miliar rupiah. Kemudian di top up lagi di 19 Februari 2016 sebesar 400 miliar rupiah. Kemudian di top up lagi di tanggal 14 September 2017 sebesar 200 miliar rupiah. Jadi total kurang lebih 900 miliar rupiah atau dikuruskan dalam USD kurang lebih 60 juta USD. Adapun perbuatan melawan hukum yang telah kita temukan
terkait dengan pemberian kredit kepada PTPE tersebut, yaitu para direksi dari LPI ini mengetahui bahwa current rasio PTPE ini di bawah 1 atau tepatnya 0,86. Sehingga hal ini menyebabkan laba perusahaan yaitu PTPE sebagai sumber penambahan aset lancar tidak bertambah, sehingga akan mengalami kesulitan apabila nanti melakukan pembayaran terhadap kredit yang diberikan oleh PT LPI, atau singkatnya pendapatan dia itu lebih kecil daripada tanggungan yang harus ditanggung kepada kepada LPI. Kemudian direksi LPI ini tidak melakukan inspeksi ya terhadap jaminan atau agunan yang diberikan pada saat PTPE ini melakukan atau mengajukan proposal kredit. Kemudian PTPE ini membuat kontrak palsu. Jadi kontrak-kontrak inilah yang dijadikan dasar ketika PTPE ini mengajukan kredit kepada LPI. Nah, hal ini diketahui juga oleh direksi dari PT LPI karena mereka tidak melakukan pengecekan, bahkan membiarkan ketika kredit pertama yang sebesar kurang lebih 229 miliar tadi itu tidak berjalan lancar, seharusnya dilakukan evaluasi kenapa tidak lancar, dan ini sudah diketahui dan sudah diberikan masukan oleh pihak analis ataupun bawahan dari direktur. Namun para direktur tetap memberikan kredit kepada PTPE walaupun kondisi tersebut sudah dilaporkan dari bawah bahwa sebenarnya PTPE tidak berhak mendapatkan top up sebesar 400 dan 200 miliar setelah pengucuran yang pertama. Namun ini tidak diindahkan oleh para direktur yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap dikeluarkannya kredit tersebut. Hal ini kenapa? Karena memang di awal sebelum dilaksanakan proses pemberian kredit antara direksi PTPE yang tadi telah kita jadikan tersangka, dua orang tersebut terjadi pertemuan, yaitu dengan direktur utama saudara NN dan komisaris atau pemilik PT PE yaitu saudara JM di kantor PTPE.